Aku teh sayang padamu, walaupun kamu udah kawin 2 kali, tapi tidak menghalangi status kamu sebagai janda. Saya bisa berdekatan sama Bupati Purwakarta, berdekatan sama pejabat-pejabat Purwakarta, itu wasilahnya dari seni. Makanya Arjuna. Kenapa? Karena kan mukanya sama dengan saya. Gantengnya. Waktu zaman dia jadi bupati, dia 1 botol minuman berdua sama saya. Tar ini ngomong minuman apa ini? Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share. Selamat menonton! Oke, ya. Seperti yang kawan-kawan harus ketahui bahwa sebenarnya Kang Denny seringkali menyebutkan kata good morning. Kenapa itu disebut-sebutkan terus? Jadi saya tuh belajar bahasa Inggris, cuma diingat di otak saya good morning aja, gitu. Asal bagus good morning ya, gitu. Enggak, setiap ketemu Kang Denny selalu mengatakan good morning. Apa artinya itu? Ya pokoknya saya mah, jadi saat ini saya lagi khusus belajar bahasa Inggris. Yang sudah didapat, yang sudah bisa disebutkan apa contohnya? Ya contoh good night malam, gitu, good afternoon gitu ya. Good afternoon apa? Kalau nggak salah mah gitu sore. Sore, gitu. oke. Good morning? Pagi. Selamat pagi. Tetapi setiap kali ketemu kenapa pas maghrib juga Anda mengatakan good morning? Ya iya, itulah keunggulan saya. Dan sekarang lagi belajar bahasa Inggris. Iya, betul. Siapa mentornya? Saya mendownload di salah satu aplikasi di Google. Karena kebetulan ada kamus bahasa Inggris. Gitu. Iya. Alhamdulillah berkat zamannya teknologi yang canggih, saya juga belajar karena saya termotivasi dengan salah satu orang tunanetra bisa. Siapa itu? Ya di YouTube saya lihat di YouTube. Ada orang yang memotivasi, tuh Den, si itu juga bisa, masa kamu nggak bisa? Oke. Jadi saya mah harus belajar dulu, dia nggak menyerah. Gitu. Harus ada contoh dulu baru kemudian gitu. Bisa ya. Lalu saya belajar sampai sekian bulan, alhamdulillah saya bisa. Gitu. Berarti Anda dari kecil sampai sekarang bisa memainkan semua alat itu otodidak? Yang otodidak kena. Otodidak kendang. Otodidak kena. Itu. Yang suling, yang kecapi, yang biola, yang gambang, terus sekalipun alat yang musik yang lain ada guru-gurunya. Gitu. Tetap ada guru-gurunya. Saya tidak bisa sendiri. Tetap. Ada di gitar juga bisa. Kalau saya gitar dulu pernah bisa, cuman untuk kan feeling saya fokus ke Sunda, jadi udah hilang itu memorinya gitu. Atau gara-gara Ani tadi sehingga hilang? Ya jika nama gitu. Tapi Anda bisa nyetem gitar kan? Nah, kalau saya yang nggak tahu itu teh. Kalau nyetem gitar saya bisa. Gitar yang pales disetem sama saya, tapi memainkan udah nggak bisa. Nggak bisa. Iya gitu. Ya kan orang-orang kan kadang-kadang kalau ngerayu itu sambil main gitar gitu loh Kang. Betul. Kalau Akang main apa? Saya main jari aja. Aisyah, mantap. Kalau yang paling dalam ingatan Kabogoh siapa? Aduh, nggak usah saya diekspos dong. Gitu. Enggak, ini kan buat ini saja supaya memotivasi maksudnya para jomblo itu agar. Jadi memotivasi, maksudnya gimana yang diingat sama saya gitu? Ada seseorang sampai sekarang dia udah 2 kali kawin tapi tapi tetap saya cinta gitu. Ditinggalin 2 kali? Iya gitu. Masih cinta? Masih cinta. Apa yang membuat dia istimewa sekali? Gak tahu, itu teh di dalam hati saya sendiri. Sebegitu istimewakah perempuan itu? Iya, di mata saya istimewa. Gitu. Dia bisa Sunda juga? Oh bisa. Bisa nari? Enggak, dia bukan praktisi. Bukan. Dia seorang praktisi agama. Gitu. Jadi ustadz yang tadi. Ustadah. Cuman dia basicnya ke bidang religi. Gitu. Cuman saya kalau bercanda sama dia nyaman. Ya, apalagi kalau menjadi pacar lagi. Gitu. Oke lah, sekarang anggap saja dia lagi lihat, dengerin ini. Iya. Apa yang ingin Anda katakan? Yang ingin saya katakan, aku teh sayang padamu. Walaupun kamu udah kawin 2 kali, tapi
tidak menghalangi status kamu sebagai janda gitu. Jadi kalau dia datang kamu tetap terima? Tetap saya terima gitu. Ditunggu ya? Ditunggu. Makanya mudah-mudahan dia menyetel gitu. Cuman nggak saya diekspos namanya. Enggak, nanti saya kasih tahu lewat Instagram, ya, lewat betul. link kita ya, gitu. Betul. Siapa tahu. Ya, dan dia juga sebenarnya dia tahu bahwa saya itu mengudak-udak dia, ngejar-ngejar dia. Cuman kebetulan mungkin faktor dari zaman Siti Nurbaya, dia terlalu bakti sama orang tua. Oh, gitu. Emang nggak boleh? Ya, dia ada histori. Kenapa jadi muka cerita orang ini? Enggak. Maksudnya kenapa kan selama ini kan daripada dipendam sendiri jadi penyakit. Iya. Jadi ceritanya kan dia itu nikah yang 2 kali itu kehendak sama orang tuanya. Oh, gitu. Oke. Tapi sekarang kalau ada bisa meyakinkan kan bahwa apa yang Anda pilih sekarang itu sebenarnya sudah cukup baik gitu. Ya menurut saya mah baik gitu. Nah, oke. Kita sekarang beralih ke kegiatan Anda yang sekarang. Kan para seniman sekarang seni gitu loh. Kalau ada orang mengatakan seniman apa sih? Seniman kan hidupnya kayak gitu, nggak teratur. Terus sih pendapat Kang Denny gimana? Kata siapa? Justru saya bisa berdekatan sama Bupati Purwakarta, berdekatan sama pejabat-pejabat Purwakarta, itu wasilahnya dari seni. Gitu. Jadi seni itu bisa mengantarkan saya ke sana kemari. Gitu. Sampai kemana? Ya saya sampainya minimal hidup di Purwakarta. Kalau untuk di Sumedang saya tidak pernah main bersama Bapak Camat. Sama pejabat-pejabat Sumedang saya nggak pernah gitu. Tapi kalau untuk di Purwakarta dan didukung sama Pak Yuswan Kamal, saya bisa masuk keluar ke kantor-kantor dinas, bisa sampai dulu saya ingat waktu ada bersama acara Kang Deddy Mulyadi, waktu zaman dia jadi bupati, dia 1 botol minuman berdua sama saya. Tar ini ngomong minuman apa ini? Air mineral, gitu. Air mineral. Ada cerita sendiri. Berbagi minum mineral. Ya. Kan waktu itu ada salah satu acara, kebetulan saya bersampingan sama Pak Deddy Mulyadi, duduk. Mungkin kata Pak Deddy, Lud, pangmukakeun. Saya nggak denger. Dia ngasih aja botol minuman. Dikira untuk Kang Denny. Iya, sama saya tidak dibuka aja. Diminum. Dia kan lagi ngomong, lagi berbicara. Lalu dia udah berbicara. Mana saya ini siapa nggak diinum goblok sana aing gitu. Tapi kemana aing jeung mana cina akrab diinum deui ku bupati. Nah, jadi berdua 1 botol gitu. Anda merasa terhormat Iya, ya? betul. Mana ada atau 1 botol sama pejabat, berarti saya cuma saya gitu. Oh, mantap. Berarti Anda statusnya udah sama Menak atau enaknya? Kalau sama Menak ya mungkin sering berdekatan, bahkan kan sering main-main waktu dulu sama anak-anaknya beliau, sampai diasuh sama saya sebanyak dia jadi dalang. Oh iya, saya jadi ingat. Anda juga piawai. Ya. Mendalang. Itu belajar dari mana? Saya dulunya jadi gini, saya cinta sama wayang dari kecil. Semenjak usia 7 tahun 4 tahun ya, jadi suka mendengarkan orang tua lah kalau mau tidur pasti nyetel golek gitu, yang golek gitu, sampai ditiru, suara si Cepot tuh gini. Cuman saya punya idola tersendiri, alhamdulillah. Siapa? Abah Asep Sunanar almarhum. Oh, dalang. Ya. Dari semua wayang yang paling Anda suka siapa tokoh wayang? Yang paling saya disukai ya tokohnya untuk di wayang itu kalau suka banyak sih, jadi saya suka semuanya gitu. Enggak, yang dari semua wataknya kan ada watak-watak. Dari wataknya pasti yang dari wataknya Arjuna. Kenapa? Karena kan mukanya sama dengan saya. Gantengnya. Anda tuh seperti Arjuna. Iya. Gitu. Walaupun kata orang, masa muka kayak muka kamu kayak Citrayuda, biarin. Yang penting kayak saya Arjuna aja. Gitu. Karena pernah udah merasakan. Gitu. Jadi punya pacar waktu saya siaran dulu sampai 4 gitu. Sampai pusing, ini nelpon, aduh bingung. Jadi sampai membeli kartu. Kalau dulu mah kan gampang beli kartu.
kalau sekarang kan nggak bisa, sulit. Kalau dulu mah kan beli kartu ini, beli kartu. Jadi untuk ini gitu. Gitu. Berarti Anda punya handphone banyak dong? Iya, kalau dulu 3. Gitu. Yang itu handphone. Buat si Ani ini, si A, buat si Tia gitu. ini, ya, buat si Keno ini. Jadi Playboy udah punya, saya udah rasain. Gitu. Berarti Kang Denny itu cap kadal juga ya? Enggak juga. Ya, saya begini. Ada beberapa histori, saya nggak nembak wanita itu, ada beberapa wanita yang langsung menembak sama saya. Oh gitu? Iya, betul. Ya, sekarang gini. Tadi udah Anda bisa mendalang juga. Iya. Tadi yang disukai Arjuna, ya. Karena tampan, kenal gitu. Tampan. Kemudian Arjuna ini bijaksana. Pokoknya good morning untuk Arjuna. Di Pendawa 5 dia. Iya, betul. Bukankah Arjuna setia pada satu wanita ya? Tetap setia sama satu wanita. Itu namanya Dewi Supraba. Dewi Subadra. Ya. Dewi Subadra. Itu dia setia sekali walaupun Arjuna itu playboy. Arjuna itu Arjuna itu playboy. Iya, kan di cerita wayang itu Arjuna istrinya sampai banyak di anu. Oh gitu. Setahu saya Arjuna setia tadinya. Ya, tapi cuman yang satu yang dia dalam ceritanya kan ke Rama ya dengan Sinta Maya. Itu kan maksudnya ke area ke Mahabharata kalau gitu. Iya. Gitu. Pokoknya saya kata orang-orang, saya itu bukan dalang tapi jiwa dalang gitu. Ya kebetulan saya cinta di seni Sunda. Kalau dulu saya meledek apaan sih menyetel keliningan, tapi saya jadi suka sama keliningan, sama jaipongan, karena berkaitan juga bersama pewayangan gitu. Sekarang Anda masih jadi penyiar siaran? Masih kebetulan. Ya? Masih ya? Siaran kebetulan, makanya saya walaupun pandemi tapi saya tetap kegiatan di bidang broadcast saya di ada acara live seni Sunda gitu. Jadi saya mah saya double. Saya yang pegang mixer, saya yang main kecapi, saya yang operasikan alat-alat semuanya gitu. Oh gitu. Iya. Anda mahir juga di radio. Jabatan Anda apa deh? Jabatan saya programmer. Wis, gitu. Mantap juga ini. Masa si itu tadi Ustadz tadi nggak pengen balik? Ya, itu mantan penyiar radio saya juga. Gitu. Jangan-jangan saya kenal ini. Anda jangan buka sama pekerjaan yang itu, bukan. Itu mah jauh, bukan. Jadi ceritanya saya waktu itu kenapa saya cinta sama dia? Enggak, nanti akan saya jadikan judul ini. Itu, aduh, ada aja nih. Cinta pada Ustazah nanti. Oke Kang, ya. Sekarang gini, ada yang ingin saya penasaran dari dulu, bagaimana cara seorang tunanetra itu membedakan antara siang dan malam, Kang? Saya membedakannya mungkin dari Hawa, dari pagi, ya ada gampang atuh ya, gitu. Kan sekarang kan jam ada dari dulu juga. Tapi kan kalau bangun tidur, saya pernah kejadian ini cerita. Gimana? Saking pulasnya saya tidur. Jadi kirain teh masih siang, ternyata udah malam. Saya nengok ke jam, ini udah jam 24 lebih. Berarti perasaan saya teh waktu itu teh kan habis lebaran. Ya. Kirain teh masih siang gitu. Pak, pantesan kok jendela ditutup, sama saya teh dibuka aja gitu. Kata orang, ini teh kenapa udah malam buka? Emang jam berapa ini? Jam ini lihat. Saya teh langsung nengok ke HP, udah jam 12 malam gitu. Terus satu lagi Kang, bagaimana cara misalkan akan membedakan uang misalkan kayak gitu? Kebetulan saya belum belajar di dalam uang, belum ke sana. Jadi saya suka pakai asisten saja gitu. Anda punya asisten? Punya. Setiap saya dimanapun ada asistennya. Gitu. Ada berapa asisten yang Anda punya? Nggak bisa dihitung, banyak sih asisten-asisten. Berarti pacar-pacar Anda juga jadi asisten? Termasuk. Gitu. Iya. Nah terus selama Anda berkecimpung di dunia seni tradisi Sunda ini, Anda paling tinggi dibayar berapa? Kalau paling tinggi waktu dulu ya untuk level-level saya gitu ya, dan saya mah belum profesional betul gitu ya. Gini, jadi paling tinggi itu acara event sampai ke 2,5 juta
Gitu. Jadi untuk sendiri 2 juta setengah udah merasain itu main-main di acara-acara event gitu. Gitu. Di produk-produk tertentu. Oke. Kang, ya. Sekarang kegiatan Anda yang sekarang lagi ini selain bersiaran, apalagi ada lagi nggak? Kegiatan saya lagi bikin syuting, biasa syuting. Anda juga punya channel gitu. Ya ikut channelnya bukan punya saya sih sebenarnya, cuman ikut menginduk sama yang membawa saya dulu gitu. Dengan Pak Yusman. Ya sama Pak Yusman aja. Kenapa saya ya itu ngulang tarima lah gitu. Bahkan saya sebagai anak-anaknya juga gitu, senior. Saya ingin juga melihat bahwa Anda kan sering mengatakan bahwa mengikuti perkembangan informasi. Itu dari mana sih? Ya, saya dari kebanyakan mendengarkan berita, karena kan ada yang motivasi sama saya seseorang, itu namanya Tengguh Panggayana, itu dia memotivasi sama saya. Anda harus pintar, harus sering mendengar, membaca. Nah, kalau urusan membaca, saya kebetulan ada aplikasi yang bisa di Google gitu, jadi sering baca. Gitu. Perkembangan lihat dari handphone aja. Ya Kang, ini terakhir nih. Untuk terutama anak-anak muda sekarang, kan sekarang regenerasi untuk praktisi seni Sunda ini kan anak-anak muda sekarang nggak terlalu, interestnya nggak terlalu tinggi gitu. Bagaimana Akang ingin memberi motivasi ke anak-anak muda sekarang untuk mencintai seni? Untuk mencintai seni, ya diusahakanlah belajar, terus kita ingat kita lahir di mana, hidup di mana, coba dong jangan belajar barat-baratan. Jadi sama-sama gini, bukan nggak boleh gitu ya, kita boleh nyanyi-nyanyi yang kayak itu, cuman kita ukur aja, kita makannya sama bala-bala, sama surabi, dan nggak pantas atuh lagu-lagu itu. Ya itu untuk anak-anak muda, kita sadar lingkungan saja, kita lingkungan di Purwakarta, alangkah indahnya anak-anak muda belajar seni-seni Sunda. Mau apa, mau tari, mau nyanyi, mau apa silahkan gitu, ke guru-gurunya gitu. Banyak di Purwakarta. Iya, Kang, terima kasih sekali sudah mau berkunjung ke sini, saya juga sudah berbagi cerita. Iya, kapan-kapan diundang lagi. Gitu. Mudah-mudahan tadi harapannya bertemu dengan bertemu dengan Kabogoh lama tadi terwujud. Ntar mah bisa dibawa ke sini. Gitu. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bicarakan bisa diambil menjadi spirit dan inspirasi untuk Anda dalam mengambil keputusan untuk hari ini dan nanti. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada episode yang akan datang. Salam.